Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen proses bisnis teknologi informasi, Bapak Fahri Amsuri, dan yang terhormat kepada teman-teman kelas 117E01. Kali ini saya akan memulai presentasi kelompok 4 yang berjudul Rencana Strategis Dropship Kosmetik dan Skincare. Langsung saja kita mulai dari Ayudhya. Iya, baik. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari makalah ini. Kami membuat rencana bisnis menjadi dropshipper. Dropshipper menjadi pilihan alternatif kami untuk memulai sebuah bisnis. Dalam membuka suatu usaha, diperlukan adanya perencanaan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan perencanaan bisnis atau business plan. Perencanaan merupakan cara untuk penetapan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, serta perencanaan bisnis dapat mendekati asumsi kebenaran, sehingga usaha yang akan kita jalankan dapat berjalan dengan baik karena rencana yang matang. Oleh karena itu, rencana bisnis ini kami buat dalam bentuk makalah. Nah, bisnis online ini adalah jenis bisnis yang sedang diminati oleh banyak pengusaha, baik yang masih kecil, sedang berkembang, sampai yang besar. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dari sistem bisnis online, banyak pembeli yang lebih sering membeli barang secara online daripada berbelanja secara offline atau mengunjungi toko fisik. Salah satu sistem yang berlaku pada dunia bisnis online adalah dropship. Next. Adapun tujuan dari rencana strategisnya, yang pertama kita menentukan brand dan juga mencari supplier yang tepat. Kemudian yang kedua, memulai kerjasama dengan supplier, kemudian membuat nama online shop-nya. Di sini kami membuat nama online shop-nya ini adalah Erashop Official. Kemudian yang ketiga, membuat toko online seperti di Shopee, Instagram, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Kemudian yang keempat, mempromosikan produk dan menangani customer. Next. Selanjutnya ada fungsi rencana strategisnya. Yang pertama, kita di sini harus memahami kebutuhan pasarnya. Lalu kemudian kita memilih supplier yang berkualitas demi kepuasan para customer juga pastinya. Lalu memodifikasi foto produk dan mempromosikan produk. Selanjutnya akan dibawakan atau dijelaskan oleh Kak Retno. Baik, selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan analisa SWOT di dalam dropshipper ini. Antaranya yaitu ada strength, kekuatan, isinya yaitu modal yang dikeluarkan sedikit, kemudian jam kerja fleksibel, mudah dan efisien, produk beragam, menekan biaya overhead, lebih hemat tenaga, karena di sini kita tidak perlu packing barang, kemudian ada daya beli online yang sangat besar untuk saat ini. Untuk weakness-nya atau kelemahan, tidak memiliki kontrol terhadap barang karena kita tidak pegang stok ya, stok semuanya dipegang langsung oleh supplier. Kemudian sistem pengiriman kompleks, yaitu langsung ke tujuan atau ke customer-nya. Laba lebih sedikit karena ada banyak pesaing untuk saat ini. Kemudian setiap saat harus memantau toko atau lapak online. Untuk opportunities-nya atau peluangnya, tidak membutuhkan modal dan tempat di dalamnya. Kemudian banyak sekali produk yang nantinya akan bisa dijual di dalamnya. Yang ketiga, mampu memperoleh semua produk yang dibutuhkan dengan mudah dan tepat. Untuk threat-nya atau ancaman, persaingan antar pedagang tinggi,
bergantung pada pengelola online marketplace, kemudian strategi yang dilakukan pesaing akan bisa mengancam posisi di pasar kapan saja. Next. Di sini SWOT metriknya untuk strength dan opportunities. Yang pertama saya jelaskan strength-nya dulu, sama yang di atas, modal yang dikeluarkan sedikit, lokasi dan jam kerja fleksibel bisa dilakukan kapan saja, mudah dan efisien, produk beragam, terjamin bisa menjual beragam kosmetik di sosial media dengan mudah dan tepat, kemudian bisa menekan biaya overhead, kemudian lebih hemat tenaga, tidak perlu ribet dalam melakukan packing atau pengiriman barang. Daya beli online yang sangat besar. Kemudian untuk strength opportunities-nya di sini modalnya sangat sedikit, tidak perlu sewa tempat, mudah dan efisien yang ada di strength 1, strength 2, dan opportunities 1. Yang kedua, hemat tenaga, yaitu tidak perlu ribet dalam packing atau pengiriman barang yang ada di strength 6 dan opportunity 1. Jam kerjanya fleksibel, yaitu di strength 2 atau opportunities 2. Untuk strength trait-nya itu di antara lain yang pertama meningkatkan iklan dan promosi. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan iklan dan promosi yang ada trait 1, strength 1, strength 5, 6, dan strength 7. Yang kedua itu membuat strategi penjualan. Yang ada di S1, S4, dan S6. Lanjut. Untuk weakness sendiri di sini ada beberapa poin, diantaranya 1, tidak memiliki kontrol terhadap barang, kemudian sistem pengiriman kompleks, laba lebih sedikit, dan setiap saat harus memantai toko atau lapak online, karena kita harus membalas bila ada pertanyaan-pertanyaan dari customer itu secepat biar tidak ada komplain atau apapun. Untuk weakness opportunities-nya, yang pertama, akun toko online selalu aktif dan setiap saat harus memantau toko atau lapak online berdasarkan weakness 4 tadi dan strength 2 serta strength 4. Kemudian selalu aktif bertanya ke supplier apakah stoknya tersedia atau tidak. Yang ada di weakness 1, S4, strength 5, strength 6. Karena kan kita harus selalu update stoknya biar menghindari komplainan dari customer dan menghindari cancel order dari customer gitu. Untuk weakness trait-nya, yang pertama melakukan pengecekan rutin untuk melakukan pelayanan. Yang tadi saya jelaskan ada di weakness 1, weakness 4, trait 1, dan trait 3. Kemudian menemukan supplier yang tepat, yang pasti yang sudah terpercaya ya suppliernya ya. Kalau bisa sih ke distributor langsungnya gitu yang lebih utama. Untuk selanjutnya ini akan dibacakan oleh Mas Eka. Silahkan. Untuk opportunities, yang pertama tidak membutuhkan modal dan tempat di dalamnya. Yang kedua, banyak sekali produk yang nantinya akan bisa dijual di dalamnya. Yang ketiga, mampu memperoleh semua produk yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Untuk traits-nya, pertama persaingan antar pedagang tinggi, yang kedua bergantung pada pengelola online marketplace, yang ketiga strategi yang dilakukan pesaing akan bisa mengancam posisi di pasar kapan saja. Untuk visi dan misinya, untuk misi, dropship menjadikan all shop
kosmetik menjadi tempat yang terbaik dalam memilih dalam berbagai jenis kosmetik lokal maupun luar negeri dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Untuk misinya yaitu yang pertama memegang teguh prinsip kejujuran dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus. Yang ketiga, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan all shop. Yang keempat, selalu berusaha untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang pelayanan maupun peningkatan kualitas kosmetik. Tujuan perusahaan dropship ini yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan mampu bersaing dalam harga. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan agar menjadi pelanggan yang loyal pada era shop official. Yang keempat, untuk pengadaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu all shop dalam jangka panjang. Untuk rumusan rencana strategi, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan era shop official, yaitu kepuasan pelanggan setelah memesan produk di era shop official. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sahrul Ramadan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan, dropship juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah membutuhkan modal yang jauh lebih sedikit, biaya operasional yang rendah, dan mudah untuk dimulai. Sedangkan kelemahannya adalah persaingan dan margin keuntungan yang rendah, masalah persediaan barang, dan masalah pengiriman. Untuk sarannya, bisa berisi kritik yang baik dan bersifat membangun atau saran yang baik terhadap apa yang dituliskan penulis. Juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah dijelaskan. Thank you for attention. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.